percaya masyarakat Batubara ini bukan orang pintar dan bukan orang bodoh. Ya, ya. Orang netral. Ya. Ya kalau itu apa Kominfo ada di Batubara ini? Ini buta loh, buta informasi masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini gimana? Lurus saja gini Pak. Okay. Iya. Selamat datang ini. Kita hari ini Repodcast kedatangan tamu ya cukup fenomenal. Hampir sebagian apa yang beliau ceritakan di dinding FB-nya ini menjadi viral. Inilah dia tamu kita, nggak asing lagi kalau di Batubara. Cokodam. Iya, Cokodam ya, Bung ya. Kita manggil Bung aja nih ya. Apa kabar sekarang? Baik, biasa. Baik ya. Ya, sehat-sehat aja lah ya, Bung ya. Ya, nampaknya terus ini menggeliat ini kritikan-kritikan membangun terhadap pemerintahan ya. Ya, itu memang fenomenanya sebegitu. Iya. Nggak bisa juga kita harus diam. Nah, kalau terkait masalah kritikan tuh, memang itu program pemerintah juga. Iya. Nah, katanya, tapi kita belum tahu kan gitu. Iya. Namun ketika kita melakukan kritis itu, ya sebagian ada yang menyampingkan, ada yang membenarkan. Iya. Biasalah ada yang benar dan tidak ya. Iya. Apa motivasi Bung sebetulnya saat melihat apa namanya? Kami menganggap yang di media-media itu ada pekerjaan tidak baik. Apa benar temuan itu seperti itu? Ya, selama kita pantau kinerjanya pemerintah daerah Batubara ini, ya memang sangat minim sosialisasinya terhadap pembangunan yang direalisasikan dari dana APBD Batubara. Ya, beginilah kita bilang ya. Kita ambil satu contoh dulu di wilayah Kelurahan Bagan Arya. Kan begitu. Iya, yang minggu terakhir ini ya. Iya. Di situ ada kejanggalan. Kejanggalan ini begini. Kenapa peningkatan ruas jalan Kelurahan Bagan Arya hanya terletak di depan pintu masuk adiknya Bupati Batubara? Adik Bupati ini? Iya. Gimana? Coba ceritakan apanya, kira-kira apanya nih? Ya, yang kita ketahui itu adik Bupati Batubara ya jelas Oka Paijal. Iya. Nah, menurut dari keterangan masyarakat di situ, Iya. dari hasil investigasi lah ya, pembangunan itu kok bisa Bang Uco di depan itu aja. Iya. Mana masyarakatnya? Iya. Kan begitu. Masyarakat, Paijal juga masyarakat bilang. Iya. Yang di sini masyarakat, sini masyarakat. Iya. Kan begitu. Itu pembangunan apa kira-kira situ, Bung? Peningkatan ruas jalan. Di Bagan Arya ya? Bagan Arya. Jadi di tempat kami yang gitu banyak penduduk kok nggak ada pembangunan. Oh, itu yang dikomplain masyarakat itu ya? yang dikomplainkan masyarakat. Tapi secara pribadi ya kami harus besar-besarkan dong. Iya. Mana boleh kita harus lemah ya kan? Betul. Kalau masyarakat lemah kepada pemerintah, baguslah pemerintah aja yang mengatur negara ini. Iya. Sebaiknya kita nggak usah lagi makan tidur aja. Aduh, habis kita nih. Jadi adalah kecemburuan sosial di situ. Kalau anggaran itu ya kita welcome lah. Ya, relatifnya itu ya. Relatif, ya kan. Tapi masalah kedudukan pembangunan itu tidak tepat. Kalau masalah penduduk atau perumahan yang dipetakan oleh Dinas PU Batubara itu masih kategori perumahan Desa Lima Laras. Di sebaliknya perumahan Desa Sukajaya. Ini apa tadi jalan yang dibangun tadi loh ini ya? Iya. Nah, untuk menuju di tempat masyarakat yang pemukimannya banyak, mana? Nggak ada.
nol, nihil. Jadi anggapan orang Bapak dan rakyat di situ apa kira-kira? Ya, anggapan mereka ada kesenjangan ini. Apa karena dia adik bupati? Apa karena dia memiliki tambak yang gitu megah, lalu pihak pemerintah melalui dinas PU merealisasikan anggaran untuk jalan supaya tempatnya nyaman gitu ya? Supaya nyaman transportasinya kan gitu. Iya. Jadi banyak hal yang kami lihat setiap postingan Bung itu menjadi berita utama, malahan kalau nggak salah banyak juga yang jadi referensi berbagai LSM gitu. Nah, luar biasanya Bung, dari mana dapat data-data ini? Nah, ini kan luar biasa sekali nih Bung. Kalau kita ambil dari dasar, kita kan tuh belajar. Ya, belajarnya itu ya dari pengalaman tersendirinya datangnya gitu. Waktu kita saat menginvestigasi kegiatan pemerintahan batubara, ya namanya kan namanya proyek itu kan punya pemerintah, kan. Jadi kita coba-coba bertanya kepada pihak pemenang tender dengan nada, Bang, kegiatan apa nih Bang? Kan begitu. Iya. Ilmu investigasi lah ya. Iya, diberinya informasi. Ini, Cok, kita membuat jalan. Anggaran dari mana Bang? Ya dari pemerintah lah. Boleh tahu Bang, Abang ngerjakan ini berapa panjang, lebar, ketebalan, betul. kan begitu. Berapa habis anggarannya? Diberikan informasi kok. Artinya ya mereka terbuka lah. Iya, keterbukaan informasi diberikannya. Tapi secara ada di lapangan kerincian untuk realisasi anggarannya yang disebut RKAS itu nggak layak kan. Jangan, karena itu kan sifatnya milik mereka. Ya kita belajar gimana mendapatkannya. Baik, aku beritahu aja yang memberikan informasi itu adalah Parlin. Parlin ini siapa pula, Bung? Parlin ini kontraktor ternama. Iya. Dari luar daerah batubara. Jadi mereka di tahun 2012 sampai 2015 mereka ada di batubara saat itu. Rupanya apa yang menjadi masalah dalam pekerjaan itu kalau Bung lihat sehingga dipermasalahkan gitu? Ya pertama permasalahannya papan informasi. Di situ kan harus terbuka, supaya masyarakat awam itu tahu, bukan hanya sebuah judul dan SPK surat kontraknya, bukan karena mata anggarannya. Nah, kan gitu. Tujuannya apa? Peningkatan apa ini kan? Kegunaannya apa Kegunaannya apa? Jangan bangunlah kalau yang namanya hanya untuk kepentingan. Bukan pemerintah. Itu balik lagi bukan pemerintah, kepentingan pemerintah, kepentingan rekanan. Karena nanti bisa diduga, dugaan itu mereka udah jelas mengambil keuntungan dari realisasi anggaran yang diberikan kan gitu. Kemarin juga sempat Bung ribut, kita lihat di soal penahan pantai ya. Pantai. Itu heboh juga itu. Gimana tuh, Bung? Tembok penahan gelombang yang ada di Desa Bandar Rahmat. Iya, sampai nyebut-nyebut nama itu Bung kami lihat. cerita. Ya, artinya sebut nama itu memang sudah harus disebut, walaupun masih dalam dugaan. Nah, kan itu. Nah, Bandar Rahmat itu sebenarnya perencanaannya salah, sangat salah. Ya, terbukti. Sampai sekarang tembok penahan gelombang air itu sudah tidak sesuai lagi dengan spek yang diberikan oleh PPK konsultan perencana kan gitu.
udah berubah apalah spek namanya, berubah spek. Nah, ini memang harus digali lagi nih. Tapi kalau memang anggaran 7,6 miliar itu tidak harus mau macam segitu, aku rasa bisa menampung dari mulai pantai Bali menuju Desa Banterramat dengan menggunakan batu padas. Artinya buang aja langsung situ, nggak perlu kita bikin tembok penahanannya 350 meter itu kan mubazir anggarannya. Sekarang gimana rupanya tembok penahan itu, Bung? Nggak bisa lagi dikatakan lah, itu sangat memperhatikan. Di situ ada kecurangannya tentang pembuatan kubus. Kubusnya apa? Dan ada apa? Kubus dia, kubus. Itu anggarannya juga sangat fantastis. Kontrak sini, kontrak sana, jadi anggarannya jadi perkecil lah jadinya, terperkecil. Ya kalau laporan itu udah sampai di KPK. Oh, sampai ke sana, Udah Bung? sampai di tahun 2021. Apa tanggapan sekarang? Dari Kita KPK? ada dihubungi oleh pihak pemberkasan dari KPK. Iya. Dia juga mengklarifikasi tentang kerugian negara yang aku cantumkan itu 1,4 miliar. Kenapa saya laporkan kerugian negara mencapai 1,4 miliar? Itu dari Kubu sama Buis. Kemudian lagi belum lagi borpel tuh. Penahan apa itu? Penahan pintu air itu. Itu kita menduga nggak dikerjakan, hanya ujung ke ujung. Tanggapan dari KPK Ya, mereka dalam juga, menyurati Bung kemarin? ya mereka juga mencurigai situ ada kecurangan. Namun tidak bisa dibuktikan secara Masih forensik, dugaan-dugaannya ya. Itu mereka lah yang punya kerja, ya kan. Kita hanya memberikan aspirasi kepada mereka, ya soal tindak lanjutnya mereka lah kan gitu. Ini ku tengok Bung bicara di sini tak segarang di luar sana. Ku tengok deh. Sebenarnya Coba. Karena gini, ada perbedaan di luar sama Di dalam sini. ruangan ini ya. Karena kan di sini kantor. Kita sedang podcast ini, Bung, bagi pelajaran-pelajaran baik kepada rakyat Batubara, bahwa masih ada orang yang peduli dengan cara mengkritik jalannya pemerintahan. Itu bukan kebencian kita anggap, tapi bagaimana agar Batubara ini maju kan. Iya. Nah, saya melihat motivasi Jangan lagi Bung kita di ke situ. belakang lah. Saya melihat motivasi Bung di situ sehingga punya keberanian. Ini sekali lagi Bung tidak takut dengan apa-apa ini, kritik-kritik ini. Kalau bahasa takut, aku takut pada Allah aja. Iya. Karena dia menciptakan kita. Iya. Tapi kalau masalah ada oknum ingin melakukan itu, kita bukan boneka. Iya. Kita bukan boneka. Betul. Walaupun napas kita udah agak apalah ya. Sulit lah bernapas. Kita bukan boneka. Iya. Rekan-rekan aku nggak akan diam. Iya. Wah, nggak akan diam. Kita juga Tidak, mantan. kita bercerita nggak takut gitu Iya. hanya itu aja. Kalau ketakutan itu nggak ada. Nggak ada, ya. Kalau Luar memang biasa, mereka punya yang EQ, bung kritik itu marah gitu lah ya. punya EQ, apa sebenarnya maksud Ucok Kodam ini? Iya. Iya, membangun yang benar dong. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Amin, itu uang negara, uang rakyat, titipan rakyat, bukan uang atas nama kepala daerah, bukan atas nama keluarga. Nah, mereka bangunkan ya, memang mereka bangunkan. Yang Tapi salah kan, Bung anggap, ya artinya gini, kesalahan itu kan kenapa secepat itu mereka hadir? Seharusnya mereka itu tenang dulu satu periode. Siapa ini Bung? Ya macam keluarga Bupati Batubara lah, Faijal, Hambali, Arham, Julgram, kan gitu. Seharusnya mereka tuh diam dulu. Masih ada masa panjang waktu. Iya. 2 periode berarti 10 tahun.
jagalah nama batu bara satu periode ini. Jangan jadi guncingan, jadi fitnaan, jadi hoak. Terjadi di waktu si Mendengar siapa? Yang dilaporkan oleh Bupati Batubara tentang tanduk itu. Si tua Aulia. Nah, kan kasihan kita. Gara-gara emosi itu. Itu kan emosi. Akhirnya minta maaf, tapi tetap dipidana kan gitu. Ya tetap melakukan itu tetap dipidana. Ya Pak Uco nggak khawatir dengan itu? Ya kok saat ini enggak lah. Enggak lah ya. Enggak Khawatir terjadi seperti tua itu ya? Nah, kita nggak boleh juga. Kita harus jaga juga etika kita. Kita kan hanya menyampaikan aspirasi ini kan. Ya kalau dikatakan ini bukan pembangunan ya oke, kita nggak ada masalah. Kok dikatain untuk berkata untuk pembangunan, wah lebih bagus dong. Lebih bagus, ya. Tingkatkan kembali itu. Nah sejarah di tahun 2019, Bupati termasuk sudah dapat seperti ajab gitu. Nah, kenapa saya bilang? Bayangkan 2019 kebanjiran berapa kali masuk? Nggak salah 3 kali tuh. Betul, berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Ada apa? Waktu Saiful Saprip memimpin Batubara waktu DPLT, tidak ada semacam itu. Walaupun hanya setahun ya. 1 tahun lebih. Oka Arya, dia koordinasi kepada Siantar. Bantu-bantu Batubara bang. Jangan tolak luar. Kan begitu. Pernah tuh kebanjiran, tapi sekali. Nah, ini kok mah 3 kali. Di 2019 3 kali, 2020 2 kali itu gak salah. 5 kali berarti. Wah, sibuk membangun komunikasi kepada perkebunan. Untuk apa? Melakukan pengurukan paret. Juga salah arti. Seharusnya paret itu bukan dilebarkan. Jadi dalamkan. Jadi Bung lihat kemarin dilebarkan. Kenalah tanah orang, Bung. Ya namanya pemerintah yang lebih bicara, siapa yang berani? Kasian juga lah masyarakat gitu. Siapa yang berani? Nah, melakukan pengurukan hanya sebatas tarik menarik supaya nampak indah. Betul. Cuma jangan gitulah. Jangan gitulah. Aduh. Yang jelasnya masyarakat Batubara ini bukan orang pintar dan bukan orang bodoh. Orang netral. Ya kalau netral itu kan bukan harus membela pemerintah. Jangan dikatakan gitu. Kalau ada yang masyarakat tidak membela pemerintah salah. Kalau ada masyarakat tidak menghantam pemerintah itu juga salah. Nah, ada apa Batubara? Kok adem-adem kata orang kita dari Jawa kan. Betul. Jadi kalau ada ria-ria itu kan berarti kan ada keseimbangan. Antara pemerintah dan masyarakat. Tapi Bung, nggak bisa juga kita pungkiri ini Pak Bupati ini berulang-ulang kali dapat WTP. Ya kalau itu sih itu kan internal. Internal antara pemerintah sama pihak BPK. Ya bagaimana cara audit mereka ya kita nggak tahu lah. Namanya yang diaudit di dalam ruangan. Coba audit di depan masyarakat gimana? Kan begitu. Aduh, ya Bung ya. Jadi khawatir lah kita atau ya secara pribadinya aku khawatir lah. Kalau kata bahasa Indonesia ada apa ini Pak? Kan begitu. Kok bisa gitu Pak? Tapi kalau memang murni lah hasil audit itu, kita bangga loh. Bangga kita. Jadi Bung menduga itu tidak murni lah ya? Tidak ada. Jadi buktinya di lapangan gitu ya? Saya sebut di lapangan. Boleh kita argumen kepada pihak BPK. Kalau memang mereka itu memiliki makna dari pengauditan itu. Wah, dalam ini ajaib. Ya boleh loh. Kita tapi secara fenomenanya antara kebenaran yang mau diminta, bukan kesalahan yang harus diminta ya, kebenaran yang harus diminta. Jadi satu contoh,
Cok sebagai pengaudit. Hmm. Saya masyarakat. Hmm. Pak, boleh kita berbicara? Ya, ya. Untuk apa? Mempertanyakan. Kok bisa Bupati Batubara BTP? Oh. Kan begitu? Hmm. Oh boleh. Tapi di depan masyarakat ya. Ah, berani nggak dia? Ya, ya, ya. Tapi mekanisme penilaian itu kan tak seperti itu. Iya, mekanismenya nggak seperti itulah. Memang harus internal kan tadi Iya, internal. betul, betul. Itu kan internal pemerintah. Mana bisa campuri ah? Polisi aja nggak bisa campuri. Iya, iya. Jadi Bung, apa keinginan Bung dan harapan Bung terhadap pemerintahan dan rakyat Batubara ini ke depan? Sampaikan aja ya kan. Sebagai, Ya, biasanya bisa. kebiasaan di sini gitu sebagai penutup. Nah. Harapan aku ini nanti tambah lagi sedikit ya. Ah, boleh cerita. Setelah Bung. ini ya. Iya, iya. Itu terkait pintu klep lagi belum kita bicarakan. Iya, iya, iya. Harapan aku di sama Batubara ini sesuaikanlah misi dan visinya. Hmm. Kalau dia benar-benar Iya. benar, ya tolong sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang pembangunan tahun 2019 sampai 2022 ini. Kepada siapa? Kan gitu. Jangan pada wartawan. Oh, kenapa? Jangan Bung? pada LSM. Kenapa, Bung? Ya dia harus disampaikan kepada masyarakat. Kalau memang dia salah, aku minta maaf, belum bisa saya bangun ini berhubungan anggaran kita minim. Iya, iya. Saya kan begitu. Iya. Itu apa Kominfo ada di Batubara ini? Hmm. Ini buta loh, buta informasi masyarakat. Iya. Kalau wartawan ini kan dapat aja, bisa aja buatnya. Ah, bohong aja itu. Ah, gitu pula ya? Iya kan? Iya, iya, iya. Ini beda. Masyarakat ingin tahu. Kenapa Pak di kapal merah nggak jadi pembangunan? Apa penyebabnya? Kenapa tender ulang banyak kali? Ada apa? Siapa yang ngerjakan? Kemana uang itu? Kan itu anggaran. Anggaran pemerintah yang diwakilkan oleh rakyat. Bukan Batubara aja kan gitu. Nah, apa yang mau Bung sampaikan tadi soal pintu klep? Tunggu, masalah ini belum selesai tuh. Ah, ya. Itu kalau memang namanya keterbukaan informasi publik itu yang pernah aku baca disampaikan oleh Bupati Batubara, namun itu tidak pernah ditampung baik OPD yang punya kewenangan seperti Dinas PU, ya, Kominfo, tidak pernah itu. Apa yang tak pernah, Bung? Tak pernah disautinya tentang aspirasi kita. Undang-undang transparansi publik itu? Kalau itu mereka udah tahu, ada lagi delik nama mereka. Apa itu Sebenarnya kalau masalah, kan Bupati selalu berkata, mengatakan pemerintahan daerah itu menyambut baik masyarakat memberikan kritikan sebagai pelayan publik. Iya, iya. Kan begitu. Iya, iya. Betul. Nah, ketika kita mau konfirmasi instansi yang berwenang, satu contoh Dinas PU, Iya, iya. Kominfo, Iya. tak bisa menjawab, tak bisa mengangkat telepon. Ini yang kita kesalkan. Kalau kita bandingkan pada Perkim, justru malah kita diundang loh. Oh, Perkim siapa itu kepala dinasnya? Kak Norma, Oh, Bu Norma ya? Bu Norma Norma. Deli ya? Iya, iya, iya. diundang ya kita. Kau ingin tahu? Sini kau. Oh. Tegas. Kalau yang lain? Nggak ada sambutannya. Waduh. Malah kita, ya tuding lah. Ya. Kita selalu wartawan tuding lah, dia tidak bisa mengangkat telepon. Kepala Dinas PU Batubara alergi dikonfirmasi wartawan, kan masih gitu. Oh. Kan sedih ya kan. Iya, iya. Dibaca orang, sedih betul lah wartawan Batubara ini. Jadi kenapa Norma Deli itu berani seperti itu? Karena dia mengenal adik-adiknya, sifat adik-adiknya. Iya, 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 iya. Si Cok Kodam begini orangnya, Iya, iya. Spolan si gini. Polan begini orangnya, Iya, 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 iya. ini begini orangnya. Nah, kan gitu. Jadi apa permintaan adik-adiknya itu atau wartawan tadi, oknum wartawan itu dicambutnya Iya, iya. dengan tidak ada ketakutan. Iya, iya, iya. Malah Jadi diundang ya? bukan aman. Iya. Berarti kan
transparan, terbuka. Ya, itu yang penting ya. Itu yang penting. Oke, yang lain Bung, soal pintu klep tadi. Jadi aku di tahun 2021 aku ada investigasi pembuatan pintu klep di Desa Propo. Itu Dusun 3, Desa Propo, Kecamatan 50 pesisir ya, 50 pesisir, Kabupaten Jepara. Nah, di situ memang anggarannya tidak mencapai 1 miliar. Ya. Namun terjadi kerugian yang dilakukan dengan sengaja. Kenapa demikian kukatakan demikian? Kenapa kutuding mereka melakukan tindak pidana korupsi? Karena saya pun belajar. Kayak gitu kan. Artinya saya belajar, terdapatlah kemiringan swing pintu klep. Jadi dan habisnya itu buka di RKA, di box pintu klep itu, dia menggunakan cercok beton. Semestinya? Memang semestinya cercok beton. Ya. Namun dilakukan oleh pihak rekanan menggunakan cercok buatan. Dengan pipa 6 inci, masuk besi 1 ke dalam, isi semen, pasir. Apa cara itu, Bung? Dicucuk lama beko tadi. Ya patah-patah. Patah barang tuh ya? Aduh. Kalau di RK itu 52 batang. Kali 2.500.000. Udah pernah ini dilaporkan lah ke pihak terkait. Ya, kita sudah sampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Batubara. Hasilnya, Bung? Hasilnya mereka diam-diam saja atau gimana? Menampung laporan itu. Menampungnya ya. Dan mempelajari. Udah berapa tahun dipelajari orang tuh, Bung? Ya, kalau memang pelajaran itu sebenarnya 6 bulan pun sudah selesai itu. Ini udah berapa tahun? Ya kan harus ada tim ahli lagi tuh. Iya. Nah, memang itu dikatakan mereka. Kami harus memakai tim ahli. Iya. Dari mana datangnya? Dari provinsi. Iya. Oke lah, memang mereka udah turun. Jadi di situ ada temuan yang sangat ganjil. Kenapa swing pintu klep itu miring kan gitu. Iya. Nah, selain dari itu, adanya pintu klep itu makin terimbas kepada 3 desa. Bukan makin kebanjiran. Bukan makin bagus ya? Bukan makin bagus. Di kebanjiran, tanaman-tanaman warga desa Guntung, desa itu di dinas apa tuh, Bung? PU. Berarti perencanaannya kurang bagus, Bung. Perencanaannya secara sampai terimbas dia bukan jadi bagus kan? Secara konsep bagus. Secara melaksanakan kegiatannya, wah kurang ajar lah. Kurang ajar betul, merugikan 3 desa itu. Siapa itu pemborongnya tuh, Bung? Rekanan. Kalau rekanannya diinformasikan itu Prengki. Prengki mana, Bung? Saran. Nah, tapi kita kan belum lagi ke pihak itu. Malah PPK-nya juga buang badan terus. Siapa PPK-nya, Bung? Setiawan. Kabit. Berarti setia berkawan dia tuh. Aduh. Sebenarnya banyak lagi hal ya. Bupati Batubara itu tegas. Iya. Ya. Tidak ada pengaturan di instansi. Ini berjalan sebenarnya. Tapi karena ada pengaturan terbatas, harus sini, sekolah yang mengatur. Gitu. Kita bertanggung jawab nanti bahasa kita ini. Nah. Ada yang mengatur rupanya, kecuali pihak berwenang itu enggak? Ada. Ada. Orang di balik layar ya. Begitu dugaan ya. Dugaan kita. Ya. Kenapa nih? Ini jernih, jelas. Tapi dulu kalau nggak salah, Bung, nyaman dengan pemerintah nih loh. Ya, sesuai dengan asasinya. Beleran tidak namanya bagus ya dikritik ya, betul. Sesuai dia, artinya gini. Kawan-kawan juga dapat menikmati. Iya. Arti katanya ada bahasa bolo orang sakit. Patil gitu. Kan gitu kan? Ya, saya mengerti sekarang, Bung ya. Semoga rakyat bolo orang gila katanya. mengerti, orang gila itu LSM. Iya.
orang sakit itu wartawan. Iya, iya, iya. Nah, itulah ada istilah itu. Mungkin saudara tahu dari siapa bahasa. Nah, jadi Bupati Batubara sekarang ini selalu melakukan pencitraan. Ya. Memang kalau mencari apa namanya? Menghipnotis masyarakat. Memang harus begitu, ya. Begitu. Ya. Boleh. Nggak salah, tapi bagi aku tidak. Pencitraan gitu. Satu lagi tentang keberangkatan beliau ke Mekah. Udah pulang dia, Bu. Nah, dia udah pulang ya. Itu kan yang menentukan anggaran kan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, wali kota, bupati. Kok maulah jadi petugas untuk haji nih? Seharusnya kan dia membuat satu kompetisi, macam disembarakannya logo Batubara. Yang tak jadi tuh? Yang tak jadi tuh, kan begitu. Kumpul, panggil camat. Aku minta tokoh masyarakat yang berkompetensi untuk membawa jemaah haji kita Batubara. Jangan dia lagi kan. Nah, kan jadi ada maknanya kepada yang lain. Iya. Kan gitu. Betul. Itu kemarin sudah dikaji juga buat Padli PLK itu. Ya, begitulah, Bung. Ya, bagi aku bilang itu udah kecelakaan itu. Aku bilang itu kecelakaan. Ya. Mau gratis. Janganlah. Dia kan udah pernah ke Mekah. Dia kan seorang haji juga. Kasih kesempatan masyarakat itu. Gak usah pikirkan diri dia sebagai bupati. Aku ini masyarakat. Kan gitu. Oke, Bung. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bercerita lebih panjang lagi. Ya, kan? Sebenarnya banyak yang mau sampaikan. Pastilah, tapi pasti, Bung. Udahlah. Aku juga bukan lemah. Walaupun nanti ini ada mencari momen untuk argumen, kita siap. Siap ya. Jadi para pemerintahan yang dikritik ini, beliau pula menyatakan dan berani bertanggung jawab bahwa ketika mau berlaga argumentasi beliau siap. Jadi pertahankan argumentasi kalian. Kalau dianggap betul ya pertahankan kebenaran itu kan. Jangan pula ngilak-ngilak saat telepon ya kan. Jadi anjuran juga dari berpodcast Ria ini, kalau bisa pula macam LSM, wartawan, jurnalis mau nelepon ya diangkat ibu-ibu atau bapak-bapak pejabat itu ya angkat dong, jangan ngamuk-ngamuk sampai gini, itu nggak bagus. Malu kita. Orang baca, jangan sampai tulisan menyalah lagi. Putus kita. Oke, Bung, saya rasa itu dulu sebagai pemungkas. Satu waktu kami tunggu hal-hal yang terbaru lagi, Bung ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak, Saudara.